Ketika saya bertemu secara langsung dengan Mas Ipu, kesan saya, beliau adalah orang yang humble, sangat memiliki potensi yang luar biasa. Bayangkan, ratusan bahkan ribuan orang terpukau dengan kata-kata beliau. Anda mau tahu sebabnya? Karena Mas Ipu melakukan apa yang ia katakan. Dan saya sudah membuktikan banyak hal dari apa yang telah diajarkan oleh Mas Ipu. Karena Mas Ipu memang distributor ilmu Tuhan yang sudah dia buktikan sendiri. Setelah mengetahui cerita dari kawan-kawan dan kemudian dipraktekkan di dalam training, ternyata memang kesan pertama saya adalah great, hebat. Ipu memang great. Ibu memang hebat, bisa melakukan sesuatu yang sulit menurut orang, dia bisa membahasakan dengan mudah, sehingga lebih bermanfaat. Terus terang, pada saat pertama kali saya membaca buku 7 Keajaiban Rezeki, saya merinding bacanya, karena semua yang tercantum di buku itu, saya betul-betul mengalaminya. Mas Ipo dengan sangat baik mengemas dan menampilkannya di buku 7 Keajaiban Rezeki dan Percepatan Rezeki. Awalnya saya dari hanya pembaca bukunya dan menurut saya menarik sekali. Saya datang ke sini seperti istilahnya gelas kosong yang ingin belajar, dan saya mendapatkan banyak ilmu yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan bisa saya gunakan untuk sehari-hari saya, untuk memperbaiki diri saya untuk kedepannya. Banyak manfaatnya, jadi ya mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk yang lain juga. Dia adalah pakar otak kanan, penulis buku-buku mega bestseller, di antaranya 10 jurus terlarang, 13 wasiat terlarang, 7 keajaiban rezeki, dan percepatan rezeki dalam 40 hari yang telah tersebar di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Eropa, dan bahkan Amerika. Dia juga menjadi pembicara dalam seminar di Asia Tenggara dan penerima Muri Award. Dia juga pendiri TK Khalifah yang telah tersebar puluhan cabang di seluruh Indonesia. Dan kini, mari kita sambut pembicara kita, Ipo Santosa. berbagai macam ya istilah serba kanan, ternyata semuanya identik dengan kebaikan. Al-Quran, Injil, Taurat, itu kebaikan semua, kata-kata kanan itu. Bahkan yang masuk surga itu golongan kanan itu. Ya, jadi kanan ini kebaikan semua. Nah, kata-kata inilah yang menginspirasi saya ya untuk menggali lebih jauh lagi tentang otak kanan. Jadi menariknya tentang otak kanan ini tidak pernah dipelajari di sekolah. Kita dari SD ya sampai kuliah, bahkan S2, S3 sekalipun, tentang otak kanan ini tidak pernah diajari. Kita belajarnya ini kiri semua. Makanya kita pinter-pinter tapi ya nggak kaya-kaya, ya kan? IPK-nya tinggi, ranking tinggi, saldonya itu nggak jelas itu, ya kan? Makanya kalau ngomong ngecek di ATM itu, ini ATM-nya langsung ngeceknya gini nih, ya kan? Aku kelihatan semua orang, ya kan? Nah, kalau kita pengen sukses mesti fleksibel, mampu beradaptasi. Saya udah bawa materi ini di hadapan ratusan profesor sudah.
Di hadapan para dai sudah, di hadapan para ulama-ulama salafi ya, yang pakai cadar-cadar semua itu juga sudah juga. Di kampus-kampus sudah tak terhingga. Di hadapan para miliarder sudah tak terhingga gitu. Nah, cuma cara menyampaikan itu tetap kita berbeda-beda. Agama mengajarkan kita untuk bersyukur, agama mengajarkan kita untuk qanaah gitu, merasa cukup. Tapi ya, agama mengajarkan kita juga untuk apa? Menjadi lebih baik dari hari ke hari. Lebih baik apanya? Ilmunya, amalnya, nafkahnya, semuanya. Gitu. Jadi impian mesti besar. Impian besar artinya iman. Ironisnya ya, seperti saya sering sampaikan, negara-negara miskin, orangnya orang-orang miskin, daya khayal juga miskin, ya. Akhirnya ketika dia berkhayal, ketika dia bermimpi, dipikirnya hantu juga miskin gitu, ya kan? Makanya hantu-hantu Indonesia itu miskin-miskin semua, ya kan? Pocong, kuntilanak gitu ya. Nah, nggak punya apa-apa semua itu. Tuyul, kolor hijau gitu kan. Miskin semuanya gitu. Tinggalnya di mana hantu-hantunya? Nah, itu ya, di parit, ya, di sungai, di gua, di pohon. Jadi orang miskin, daya khayal miskin, hantu-hantunya miskin, tinggal di tempat yang miskin. Gitu. Beda dengan orang Amerika, ya kan? Negara kaya, orang-orang kaya, daya kaya juga kaya. Hantunya Dracula, pakai jas, ya kan? Nah, kalah yang mewah, ya. Udah gitu, tinggalnya di mana? Di kastil tinggalnya, ya kan? Di sana, Pak. Kalau pocong tuh capek lompat-lompat, Pak, ya. Dracula terbang ya, ngapain lompat-lompat seperti itu, ya? Nah, itu daya kayanya orang kaya, ya, daya kaya orang kaya. Ya. Nasib ya, dan takdir. Jadi kalau kita dengki terhadap sesuatu, kita makin susah dapatnya. Bisa nggak dapat? Bisa, tapi lebih capek cara mendapatkannya. Makanya kalau kita lihat ada orang pakai Alphard, kita jengkel. Punya orang rumahnya tipe 500, kita jengkel gitu. Jadi di TV ada orang kaya, kita jengkel. Makin susah kita jadi orang kayanya. Ya, dengki, dongkol, dendam, 3D ini. Ya. Apalagi percaya sama saya ya, kalau kita bisnis, semakin banyak kita interaksi bisnis, ini namanya pasti namanya terjadi apa? Menipu atau nggak ditipu, pasti udah. Yang penting apa? Yang penting bukan kita yang nipu, selesai. Ya, kalau orang yang nipu kita ya udah, gitu. Ya kita perjuangkan hak kita, besok lupakan, selesai, nggak usah dendam. Nabi juga berpesan, belilah kesulitanmu dengan sedekah. Jadi omset pengen naik, sedekah. Profit pengen bagus, sedekah. Job pengen lebih banyak lagi, sedekah. Pengen sembuh dari sakit, sedekah. Keluarga pengen lebih tenteram, sedekah. Pengen lulus ujian, sedekah. Semua dibilang. Ya, ikhlas by doing. Karena sering duit, akhirnya ikhlas. Kayak kita nih ke masjid, ya, ke gereja. Apakah kita ikhlas waktu kecil? Enggak, dipaksa orang tua ya kan? Kita puasa, apakah kita ikhlas? Enggak, karena dikasih baju, ya kan? Kasih baju baru, makanya kita puasa. Tapi karena sering-sering puasa, akhirnya ikhlas. Sedekah juga seperti itu. Paksain aja. Kita mungkin selama ini ikhlasnya 50.000, coba naikin 200.000, mungkin nggak ikhlas. Kali ini nggak ikhlas. Next time insya Allah pasti ikhlas. Gitu. Bukan ikhlas tidak penting, ikhlas sangat penting. Ya, tapi kita bukan meremehkan, enggak, kita memperjuangkan keikhlasan dengan beramal lebih banyak gitu. Makanya kita tuh kalau di masjid tuh pakai kotak itu nggak aman itu. Kalau di gereja pakai jaring, Mbak. Nah, didatangin satu persatu. Nah, mau kemana kau? Nah, gitu kan. Lolos, ya, semua harus datangin satu persatu. Lewat satu orang, dan itu orang kedua, Pak. Bawa jaring lagi. Jadi nggak ada yang bisa lolos, Pak. Ya, nah kita pakai kotak ada yang kontrol. Udah kita tampil di belakang udah gitu ya. Makanya namanya kencelengan, isinya kenceleng gitu ya. Ada gede duitnya. Ya. Mestinya apa? Pakai sorban tuh, datangin satu persatu. Yang tidur bang, om, sebentar dulu om, nah, gitu aja ya. Yang ngasih uang 1.000, om, ini masjid om, bukan toilet, gitu aja.